يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai. Ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Kali ini memasuki episode yang ke-20. Insya Allah bersama Hendra Tuko dan narasumber yang selalu setia menemani kita. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Dan beliau juga sekaligus pengasuh acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami NK. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan membahas keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Apa saja keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di bulan Dzulhijjah, kita akan kupas walaupun tidak semuanya tuntas. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita persilakan narasumber kita untuk memberikan mukodimah sebagai pengantar acara ini, dan nanti kita akan pertajam dengan pertanyaan dan jawaban. Kepada guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi. Lakum bikulli safwatin min jildiha hasanatun wa likulli qatratin min damiha hasanatun wa innaha la tudau fil mizan fa abshiru. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa zal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah yang hadir langsung di studio. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat hadir di majelis ini yang kemuliaannya setara dengan taman surga. Amin. Amin. Setelah beliau jelaskan dulu bahwa kemuliaan majelis zikir, majelis ilmu adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari segala taman surga. Kalau kita sering-sering duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah kita akan meraih surga yang sesungguhnya. Amin. Amin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa memperbanyak baca salawat sebanyak-banyaknya, ya. Tidak ada batasan. Kata Nabi, semakin banyak membaca salawat kepadaku, nanti dialah yang paling utama bagiku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau banyak baca selawat itu sombong, takabur, ya, itu tidak benar. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Itu hadis, ya. Sungguhnya orang yang paling utama bagiku nanti di hari kiamat ada orang yang paling banyak baca selawat. Ya. Dikenal. Makanya santri saya setiap ada isya suruh baca selawat Jibril 5.000 rupiah, 5.000 kali. Ya, selama liburan ini, ya. Jadi kalau dikeroyok bareng-bareng kan 5.000 nggak lama juga. Iya. Nah, itu. Kalau 100 tinggal Iya, dikaliin. minimal kalau kita kalau sendiri pada subuh bacalah 1.000 kali. Nggak 1.000 kali, minimal 100 kali. Insya Allah nggak ada ruginya. Semakin banyak baca selawat, Nabi semakin dekat dengan kita, semakin kenal dengan kita. Nah, dengan demikian ada harapan besar kita akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Amin. Inilah pentingnya kita ngaji. Kalau nggak ada ngaji, nggak ada yang ngingetin, betul nggak? Banyakkan lupanya kita kepada Allah. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah ngopi ngobrol pintar seputar agama rahimakumullah. Baik yang hadir langsung maupun yang menonton di dan TV melalui YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu kan artinya ta'abud, ya. Ta'abud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya inti ibadah itu terletak pada kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kenapa Allah menciptakan surga ini buat orang-orang yang yakin beriman dengan sesungguhnya dengan la ilaha illallah. Dan kenapa Allah menciptakan neraka untuk orang yang ingkar dengan kalimat la ilaha illallah. Itu masalahnya. Makanya pantas kalau dalam sebuah hadis man qala akhiru kalamihi, barang siapa yang mengucapkan akhir kalamnya di dunia di saat dia mau mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya kan? Dan miftahul jannah, kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ibadah itu macam-macam pelaksanaan. Ada yang hanya cuma dengan hati, ibadah dengan hati. Bang Betai, gampang sekali. Contohnya niat. Niat tuh nggak perlu harus berteriak-teriak, ya. Nggak harus mengeluarkan keringat, kan nggak perlu niat mah. Niat cukup dalam hati sah. Adapun misalnya dilapazkan, itu hukumnya bagi Imam Syafi'i. Ya, bagi Imam Syafi'i itu dilapazkan sunnah niat itu. Seperti nawaitu sama godin an ada'i fardhi syahri ramadana, misalnya, ya. Usolli fardhal maghribi salasa rakaat, itu hukumnya Nah, tapi pada hakikatnya niat itu cukup dengan hati. Kalau tidak dengan hati tidak sah walaupun dilapazkan. Ringan nggak kira-kira? Masya Allah, cuma dengan hati doang, gerak hati sudah bernilai ibadah. Makanya niatlah yang baik, baik, ya, dalam hati. Zikir dengan hati juga itu zikirnya para wali. Ya. Yang kedua, yaitu ada yang ibadah itu dengan lisan. Ya, dengan lisan. Itu. Misalnya kita berzikir, ya, walaupun berzikir itu boleh juga pakai khopi, pakai hati. Tapi ya zikir itu bisa kita lakukan juga dengan lisan. Artinya dengan suara berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itu kan bernilai ibadah. Itu juga ibadah. Ta'abud, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, baca Al-Qur'an, ya kan? Dengan suara, ya kan? Kita bersuara, itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Ta'abud, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Gampang ya, nggak pakai duit ya. Nah, tadi malah cukup dengan hati. Ini cukup dengan nggak pakai duit, nggak perlu pakai capek-capek, nggak usah. Ya, cukup lisan saja. Nah iya, itulah susah. Tapi yang susah itu istiqomahnya. Makanya istiqomah itu khairum min alfil karomah gitu ya. Jadi istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Nah, jadi istiqomah itu lebih
tinggi kedudukannya. Makanya khairul a'mal adwamuha wa in qala. Sebagus-bagusnya amal kata Nabi adalah sedikit tapi terus-menerus. Zikir banyak ribuan, tapi udah sebulan baru zikir lagi. Lebih baik kita zikir misalnya 100 tapi terus. Sholat duha 2 rakaat tapi tiap hari. Sholat duha 12 rakaat supaya dibangunkan istana di surga, tapi setahun sekali. Kan nggak bagus juga. Gitu. Nah, itu ya. Terus juga dakwah. Dakwah itu kan bilisan. Nah, dakwah ya. Dakwah itu juga dalam rangkaian ibadah, ya. Ibadah ya, mengajar sebagainya itu juga ya. Khotbah dan sebagainya. Mau izo hasanah, berikan nasihat dengan lisan. Itu juga ibadah kan ya. Dalam rangka ibadah. Itu cukup dengan lisan sebenarnya. Ya. Tapi kalau di ya, apalagi sekarang di YouTube itu kan ya itu kan gampang. Ada juga yang dakwah harus keluar, masuk ke daerah-daerah itu juga perlu tenaga juga ya. Iya, tapi pada hakikatnya kita bisa banyak melakukan ibadah dengan lisan. Kenapa kita nggak gunakan lisan kita? Justru kita perbanyak lisan ini untuk bohong. Kita gunakan lisan ini untuk ghibah. Kita gunakan lisan ini untuk fitnah, berita-berita hoax. Kenapa kita gunakan untuk ibadah? Padahal banyak ibadah bisa dengan lisan. Dengan hati tadi. Ya, dengan hati artinya udah niat yang baik-baik saja. Berkatalah dengan yang baik-baik. Karena banyak manusia yang terjerumus di akhirat, yang di neraka, wabil khusus kaum perempuan, itu karena mulut. Karena lisan. Dua mulut, mulut atas dan mulut bawah. Mulut atas ini karena selalu lisan ini digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, lisan bawah banyak wanita yang terjerumus dalam perzinahan. Nah, yang ketiga ada ibadah juga yang cukup bil arkan dengan tenaga. Misalnya ruku, sujud, bacaannya kan sunnah, betul ya? Nah, ada yang dengan tenaga. Nah, orang yang punya tenaganya kuat, jangan jadi jargon di kampung. Betul nggak? Dia punya bela diri silat ya, nggak mempan dibacok kata Bang Jai gitu. Ya kan ya? Tapi kalau saya membacok mempan kali. Iya. Jangan jadi jagoan di kampung, punya tenaga kuat, gunakan untuk ibadah, nolong orang yang lemah, betul nggak ya? Ini malah punya tenaga yang kuat, naku dengan orang, ada kerja bakti, bantu dengan tenaga, betul nggak ya? Ya kita beribadah dengan lisan, ngajar kayak orang berdakwah nggak bisa, betul nggak ya? Ya udahlah dengan tenaga, betul nggak ya? Kita bisa ibadah dengan tenaga, begitu. Nah juga yang terakhir dengan mal, harta. Nah ini. Dengan harta ini misalnya zakat, infak, sedekah, termasuk ibadah kurban. Ibadah kurban ini kan harus kita beli. Ya, kecuali kita ibadah kurbannya ada hadiah dari orang gini. Tapi pada hakikatnya ibadah kurban itu kan harus pakai uang. Betul nggak? Nah, ibadah kurban ini termasuk ibadah maliyah. Ibadah harta. Kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan hati, bukan ngomong doang, tapi dengan harta. Harta punya duit 3,5 juta beliin kambing, kemudian kita korban ya. Kita niatkan boleh buat diri kita atau siapa nah ya. Misalnya gitu kan. Yang nanti statusnya misalnya kalau korban sunnah itu kan dianjurkan setiap tahun kalau kita mampu ya. Kali jenazah kan jadi statusnya berubah menjadi korban wajib. Nah ini gitu ya. Jadi ini kesempatan yang punya rezeki pada tahun ini adalah kesempatan kita diberikan kesempatan untuk berkorban dengan harta. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa ya yang punya keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban ya malah dia beliin motor, motornya banyak banget lagi, pinggir kali. Wala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekatkan tempat saya sholat. Itu. Kalau kita perlu juga kendaraan dunia, Bang Beta, kita juga perlu kendaraan akhirat. Betul betul. Nah, ya, mari kita cari kendaraan akhirat, kita tundukkan harta kita agar kita nanti punya perahu, punya kendaraan, punya pesawat di saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Banyak yang buat beli arang sama tusukan doang. Iya nyate ya. Iya kadang-kadang beli arang sama tusukan mah kuat. Iya, kadang-kadang emang begitu paling dulu tuh. Ya, mudah-mudahan kita tahun ini nggak bisa berkorban, tahun ini korban perasaan. Mudah-mudahan tahun depan korban yang sesungguhnya ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemirsa Dan TV dan jamaah Nahdiyah di studio. Pengantar dari guru kita sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini. Bahan kajian kita dalam ngobrol seputar agama bersama Pak Kiai. Dipersilakan kita mulai sesi tanya jawab. Yang penanya pertama Pak, oh ya, ini bos telur nih, penanya bos telur. Malam ini kita banyak kedatangan bos nih. Raisul Baido. Baido itu telur. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini kan lagi musim puasa Dzulhijjah. Iya. Ada yang puasa dari awal sampai dengan 9 hari. Kira-kira ada dalilnya nggak itu? Iya. Bu ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak Ade? Ada dalilnya nggak Pak Ade? Pak Ade ini harus rajin puasa kan? Gini. Hukum puasa yang emang banyak yang melaksanakan juga puasa itu dari tanggal 1 ya. Ya kan? Dari tanggal 1 berarti 9 hari. Kalau 10 hari nggak boleh Pak, karena tanggal 10 itu lebaran haji, haram hukumnya. Jadi ada beberapa hari yang diharamkan berpuasa. Tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Karena ini termasuk Yaumus syurbi wal akli, hari makan dan minum. Masa hari makan dan minum kita mau puasa? Iya kan ya? Itu, entah yang makan kambing siapa? Makan dagingnya kan ya? Begitu. Idul Fitri mah nggak boleh, karena itu Idul Fitri artinya kembali berbuka. Emang disuruh berbuka, haram puasa. Nah besoknya baru boleh, begitu. Tapi bagaimana kalau berpuasanya dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai tanggal 9? Emang ada dalilnya. Yang kita kenal kan tanggal 8, tanggal 9 ya. Malah ada yang kenalnya tanggal 9 doang tiap tahun. Tanggal 8 aja nggak tahu dia. Nah ini kalau saya mengutip dari Hundaidah bin Khalid an Imra'atihi an di azwajil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat. Jadi ada sebagian istri Nabi ada yang berkata begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nah, ada Nabi berpuasa yaitu 9 hari. Ya, tis'u itu ke 9, tis'un ya. Ya, tis'a Dzulhijjah itu 9 hari Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian wa yauma Asyura, dan puasa tanggal 10 Muharram. Itu dinamakan puasa Sura, karang kampung kenanya bulan Sura ya. Terus wasala sata ayamin, dan 3 hari min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Itu Nabi nggak pernah tinggal juga. Itu namanya ayamul bid, puasa bulan purnama. Itu Nabi nggak pernah tinggal. Ya, jadi Nabi di sini dan suka mengerjakan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian hari Asyura, kemudian 3 hari setiap bulannya tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan puasa ayamul bid, atau kalau orang kampung sebutnya bulan purnama. Itu Nabi selalu mengerjakannya ya. Min kulli syahrin, setiap bulan. Wa awalasnaini min syahrin wa khamisin. Dan juga Nabi selalu berpuasa di awal Senin dan Kemis. Itu selalu berpuasa Senin Kemis. Ya. Ini hadisnya rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Baihaqi. 3 perawi hadis yang meriwayatkan ini. Ya, yang puasa yang melaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini bisa dijadikan sandaran dalil hukum. Tadi siapa yang nanya? Rais Baido ya. Rais Baido. Itu ya. Itu jadi itu. Oh, kalau nggak yakin juga ada dalil yang sifatnya umum. Dalil yang sifatnya umum. Ini karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, paten lah ya. Sahih ya. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini diriwayatkannya sanadnya nyampe kepada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ya. Kemanapun Nabi pergi dia ngintilin, kecuali ke WC atau ke kamar tidur.
Nah, kalau Nabi tidur sama Siti Aisyah, misalnya dia tidur di depan kamar Nabi. Supaya nanti Nabi kalau tahajud dia bisa kenjak, bisa tahajud bersama Nabi. Ya. Gitu. Kalau kita diinjak marah, biar ulama juga jangan injak marah kita. Abu Hurairah diinjak sama Nabi, alhamdulillah. Saya bisa sholat tahajud bersama Nabi. Nah, mulai begitu. Nah, ini afdhalus syiyam, seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, karena Ramadan ini puasa yang paling afdal. Nah, sekarang apa yang paling utama? Puasa sunnah maksudnya. Kalau Ramadan kan wajib. Puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan di sini dikatakan adalah Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah yaitu bulan Muharram. Ini kan sifatnya umum. Kalau kita bicara bulan Muharram ada 4. Ya, yang dinamakan Ashurul Hurum. 1 Dzulqa'dah atau bulan Apit, 2 Dzulhijjah, bulan haji. Yang ketiga Muharram, tahun baru. Yang ketiga Rajab. Berarti masuk nggak di sini Dzulhijjah? Masuk. Nah, jadi boleh, emang dianjurkan banyak berpuasa di bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan itu. Malah Rasulullah SAW itu sering puasa. Mungkin kalau kata kita puasa mutlak ya. Misalnya Rasulullah nanya kepada Isa, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, Siti Aisyah. Aisyah itu cantik ya. Kalau kita kan terlalu jujur, wahai istriku yang demaknya. Ini kan jujur tapi itu menyakitkan itu ya. Iya, sedikitlah romantis, betul nggak ya? Iya kalau ini HP mah dikepepin. Kalau kita romantis nanti istri kita senang dandan. Kawin ini mah HP lu, Bang. Wahai Aisyah, ada apa yang dimakan hari ini? Nggak ada ya Rasul. Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, nggak punya apa-apa nah. Ya udah, saya puasa saja. Oh. Ini ibadah itu bisa dilakukan dengan menahan lapar dan haus. Ya dah. Ini puasanya para nabi itu. Puasanya para orang-orang soleh begitu, mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan, menahan lapar dan haus gitu. Ada orang yang kerjanya makan mulu tiap hari. Iya. Akhirnya akhirnya apa ya? Akhirnya nggak kuat ibadah. Malas ibadah, malas berpikir kalau terlalu kenyang. Ya. Kata Sidina Ali, kalau pengen cerdas, kurangi makan, kurangi tidur. Orang yang terlalu banyak tidur, orang yang terlalu banyak makan, biasanya malas berpikir, malas ibadah. Otaknya bebel. Itu. Ya itu ya, Pak Zahidin. Ya. Yang dapat saya sampaikan jadi dalilnya itu. Jadi jangan takut, boleh ya. Itu tadi sudah 2 dalil yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi tambah keyakinan kita. Ibadah memang harus yakin, dan yakin itu harus dengan ilmu. Insyaallah dengan cara itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan sambil bersama-sama minum kopinya kalau ada. Jawaban dari pertanyaan Bapak Zahidin yang menanyakan tentang dalil atau dasar-dasar puasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sudah jelas tadi jawabannya ya Pak Zahidin. Alhamdulillah. Jamaah ngopi jangan lupa sambil ngopi, sambil ngaji, sambil mikir. Ya insya Allah jadi kita dapat semua. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, kita masih dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai dan memasuki pertanyaan selanjutnya. Penanya yang kedua, Bang Betai, ya Bang Betai. Nanti ini jamaah baru nih, mohon diperkenalkan dong sekalian. Namanya Muhammad Betai, nama aslinya Muhammad Betai. Sama terus dulu penyiar idola dulunya. Penyiar idola nih. Mamanya sering dengar baru temu ini orang. Boleh dibuka ini dulu, kalau nanya nggak apa-apa dibuka. Nah gitu. Kelihatan gantengnya. Mau bertanya nih, mau nanya sekalian nih. Assalamualaikum Abu Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu Ya. Boleh. Gimana hukum puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah? Oh gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Untung saya ditanya tentang dalil puasa, coba taraga motor saya nggak tahu. Beliau yang lebih tahu. Iya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya. Imam Ad-Dailami hadisnya saumu yaumi tarwiyah. Mana tarwiyah? Puasa tanggal 8. Pada saat itu Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih putranya Ismail, putra yang ditunggu-tunggu kesayangan ya. Karena ketika itu setelah punya anak sedang lucunya Ismail, Nabi Ibrahim kayaknya lebih cinta sama Ismail ketimbang dengan Allah ya. Akhirnya disuruh sembelih ya. Saking lucunya. Ya, saking lucunya tuh, senangnya gitu ya. Coba ya lebih senang mana? Lebih cinta kepada anakmu apa lebih cinta kepada aku, kata Allah ya, gitu kan ya. Kalau kamu berani mengorbankan ratusan onta dan sapi dan ribuan ekor domba, coba sekarang berani nggak mengorbankan anakmu? Masya Allah, ini ujian luar biasa ya. Anak boleh pengen disuruh sembel, ya. Tapi waktu ngimpi pertama itu ya masih ragu-ragu, apa iya ngimpi, jangan apa iya ini ngimpi, apa wahyu, apa ngimpi, apa wahyu. Ngimpi kali ini mah kebang tidur gitu, masih belum yakin. Nah yang keduanya baru tanggal 9-nya itu Nabi ngimpi lagi yang sama, Nabi Ibrahim, Ibrahim sembelih putramu gitu ya. Baru dia yakin bahwa itu adalah adalah benar-benar wahyu dari Allah. Nah, makanya itu tanggal 9 itu dinamakan Arafah, tahu dia betul yakin. Ya, yakin disunahkan berpuasa kita ya. Yang disunahkan puasa siapa? Yang tidak berada di padang Arafah. Artinya yang tidak menunaikan ibadah haji pada tahun itu, gitu ya. Tapi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan. Malah Nabi melarang. Yang disunahkan itu yang tidak menunaikan ibadah haji, gitu ya. Nah kemudian apakah ada dalilnya puasa tarwiyah itu? Ya di sini dikatakan saumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin. Puasa pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa kurang lebih 14 jam. Nahan lapar dan haus plus sahur lagi. Iya. Alhamdulillah dari kemarin gue puasa Kamis, Jumat, puasa ini juga puasa, nggak tahu besok. Nah, kalau boleh sekarang puasa malam. Iya maksudnya siang menjahit. Itu hanya pertanyaan orang bodoh mungkin. Yang nama puasa ya dari dulu siang. Mintulil fajri ila gurubis. Wa saumu yaumi arafata kafaratu sanatain, dan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Tuh ya, paham ya? Nah ini dalilnya tuh. Jadi puasa tanggal 18 yang namanya tarwiyah dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Minas shaghair ya, dosa-dosa kecil. Dan puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ya, ini saya ngutipnya nggak gampang ini, nyari-nyari ya. Dalam hadis yang lain an Abi Qatadah Al-Ansari. Jadi Abi Qatadah ini sahabat Nabi, bapaknya Qatadah ini orang Ansor ya. Sahabat Nabi kan 2, yaitu ada dari Muhajirin, yaitu penduduk Mekah asli yang hijrah ke Madinah, namanya kaum Muhajirin. Di sini juga banyak kaum Muhajirin nih yang pendatang ya. Adapun yang karena Nabi tinggalnya di Madinah, penduduk asli Madinah atau Yasrib dulunya itu dinamakan kaum Ansor. Kenapa Ansor? Karena dialah yang membela perjuangan Nabi waktu Nabi datang ke situ nggak punya apa-apa, mereka yang menolong, yang nggak punya rumah kasih rumah, yang nggak punya istri dikasih istri, nggak punya kerjaan dikasih kerjaan, gitu kan ya. Insya Allah luar biasa itu. Lah ini Abi Qatadah ini orang Ansor, radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an saumi yaumi arafata. Jadi kata Abi Qatadah, Nabi Muhammad itu pernah ditanya tentang puasa hari Arafah tanggal 9 berarti. Faqala, kemudian Nabi menjawab pertanyaan itu, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dan puasa pada hari Arafah tanggal 9 haji itu yaitu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh, hebat enggak Pak? Belum dilakukan. Luar biasa ya. Ini udah dihapus. Iya, jadi dari madiyah itu artinya dari 9 Zulhijjah yang dulu sampai datang besok nih, itu kalau ada dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah. Kecil ya, jangan jangan ngarepin yang gede. Ya. Justru dosa kecil ini yang sering kita lakukan tidak terasa. Kalau dosa-dosa gede seperti berzina, berjudi, narkoba mungkin kita bisa mengendalikan.
meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan dosa besar. Meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja itu juga dosa besar. Mudah-mudahan itu enggak ya. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Kita kan enggak selalai-lalai amat, namanya masih ngaji mah ya. Wal baqiyah, dan juga akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang tersisa, berarti yang akan datang. Nah, akan datang itu dari tanggal 9 besok nih sampai 9 yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Itu kalau ada dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Makanya sangat rugi kalau kita sampai nggak puasa. Oke lah, kita dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nggak puasa. Ya, tapi tanggal 8 sama tanggal 9 ya kalau bisa puasa. Oke kan, tanggal 8 masih ada juga yang ragu hadisnya. Iya. Ya, dia bilang doib maksudnya, padahal dia sendiri kalau ditanya hadis doib nggak ngerti dia juga. Iya. Ya udah tanggal 9 mah kudu. Kalau tanggal 9 paten ya. Kudu lah ya. Ini hadisnya paten sekali ya. Jadi jangan sampai enggak kalau tanggal 9 mah ya. Ya, malah ada hadis yang lain, saumu yaumi arafata yukafiru sanatain. Bahwa puasa di hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa mustaqbilatan. Hadis ini maknanya sama, cuman lafaznya berbeda. Nah, redaksinya yang berbeda. Nah, madiyatan wa mustaqbilatan. Setahun, baik setahun yang lewat maupun setahun yang akan datang. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Siap nggak puasa nih? Siap. Siap nggak? Ya, mudah-mudahan dicatat oleh malaikat Allah. Amin. Mudah-mudahan kita rombongannya dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan nanti dapat rahmat Allah, masuk surga. Amin. Ya kalau ngandelin amal ibadah kita malu masuk surga. Tapi kita minta rahmat Allah. Kita minta ridho Allah. Kita minta ampunan Allah. Insya Allah ya kita bisa masuk surga. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah rahmati, semua kekurangan dimaafkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Makanya rajin ngaji. Ya, ini siapa? Pak Elan, Bapak Elan yang baru. Siapa? Bang Elan ya. Ini Roisul Urut ya. Mudalik dari tukang urut. Ahli. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan jawaban atas pertanyaan Bang Betai, bos motor. Muhammad Betai. Yang menanyakan dalil tentang puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Semoga kita semua kuat puasanya ya. Amin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, masih menyisakan 2 pertanyaan lagi. Penanya yang selanjutnya nomor 3. Masih ada. Silakan, Bos Desel ini. Kita malam ini bos semuanya ini ya. Silakan Pak Ade. Luar biasa. Mabruk. Rumahnya dibuat ngaji, mabruk berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, mohon jelaskan fadilah ibadah kurban menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dijelaskan. Atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau usah ditanya tentang perdiselan, saya godek dah. Ampun dah. Iya. Kalau udah urusan diesel udah hubungin aja Pak Ade Tiar. Tapi kalau ginian insya Allah ya. Orang itu kan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau bidang masalah apa namanya tuh pertendaan ya Pak Nur, Pak Jinur. Bertendang. Ini ya ada begini Pak Ade. Ini ada kita bicara fadilah ya. Segala setiap perintah Allah pasti ada fadilah, ada hikmah, ada manfaat. Itu pasti itu ya. Dan setiap yang dilarang oleh Allah pasti ada madorot, ada madorotnya. Kan begitu ya? Betul. Iya. Allah larang kita berjudi pasti ada madorotnya. Betul nggak? Allah perintah kita ibadah sholat, pasti itu ada manfaat. Nah, itu begitu ya. Termasuk perintah berkorban atau udhiyah ini. Ya, ini kenapa diperintahkan? Pasti banyak hikmah. Nah, hikmah itu kembali kepada kita. Karena kita ibadah kepada Allah untuk diri kita, bukan untuk Allah. Seluruhnya nih murtad, nggak ada yang ibadah kepada Allah. Allah tetap Tuhan. Allah tetap Allah. Allah tetap Esa. Jadi jangan salah paham itu, ya. Seluruhnya nggak ada yang mau ibadah kepada Allah. Allah tetap Allah. Karena kan yang menciptakan seluruh makhluk ini adalah Allah. Begitu ya. Paham ya? Itu. Di ini ada sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini. Ya Ibnu Majah ini. Terlalu cakep tulisannya.
Ibnu Majah wal Hakim wa Baihaqi. Perawinya 3 ini, luar biasa ini ya. Lakum bikulli safwatin. Bagi kalian adalah setiap bulu min jildiha daripada kulitnya. Kan di kulit itu, kulit korban yang kita sembelih itu kan ada bulunya. Ada bulunya. Betul nggak? Wah, makanya itu kalau bulunya banyak, masya Allah, hitung dah ya. Apalagi kalau kambingnya kambing gembel ya, kambing domba itu, masya Allah, itu bulunya. Itu kata itu milik kamu, kata Nabi. Bikuli sofwatin min jildi hasanatun, dari setiap lembar bulu yang menempel pada kulitnya hasanatun, kebaikan. Kebaikan, luar biasa. Jadi satu bulu satu kebaikan. Satu bulu satu pahala, itu Pak Ade, Pak anunya itu. Siapa yang padilahnya di situ tuh. Itu baru bulu loh, belum dagingnya. Itu baru bulu. Bayangkan itu. Wa kullu qatratin min damiha, dan setiap tetesan daripada darahnya, tetesan darah kalau kita lihat terlek gitu ya. Hasanatun, itu juga kebaikan. Jadi setiap tetesan darah itu adalah satu nilai ibadah. Malah yang pernah saya jelaskan episode dulu, sebelum darah itu tertumpah ke bumi sudah dicatat di sisi Allah sebagai nilai ibadah. Masya Allah, luar biasa ya. Wa innaha, bahwa sesungguhnya udhiyah atau ibadah korban itu yang kita sembelih itu, ya tapi ini harus jangan pamer. Nih lihat gua mah tiap tahun korban. Lo ngapain numpang mulu? Lo mah bisanya nyate doang. Jangan. Waduh. Bisa nilainya hilang itu ibadah begitu. Bisa jarang doang ya. Mau dipuji mau kagak, pokoknya kita mengibadahkan Allah. Betul enggak ya? Begitu ya. Itu kalau perlu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau panitia nggak boleh sembunyi ya, itu amanat soalnya. Harus diumumkan. La tudau, pasti diletakkan pil mizan, maksudnya ditimbang. La tudau pil mizan, itu pasti diletakkan atau ditimbang dalam timbangan akhirat, bukan timbangan dunia. Yang dulu mah kacau. Iya, timbangan dunia tuh mah kacau, paling di pasar ditaruhin apalah di bawahnya, betul ya? Dacin tuh dacin. Wah, itu ancamannya nggak kira-kira itu dalam Quran itu. Wailul celaka lil mutaffifin, itu celaka neraka wail itu. Orang yang suka mencuri timbangan, curi meteran, apalagi nyuri kebun orang. Iya, tukang geser itu. Pagar patok. Masya Allah, hati-hati itu ya. Itu pasti nanti ditimbang semua tadi itu, ya. Bulunya, darahnya, dagingnya, semua. Bahkan kemarin pertemuan Allah itu kurun, tanduknya ya, kukunya, itu semua memberi kesaksi. Masya Allah. Coba. Luar biasa itu, ya. Ayo berkorban. Ini mah tiap tahun korban perasaan dulu. Yang beli tusuk sate doang gimana? Iya. Sama arang. Pak absyiru, maka berilah kabar gembira kata Nabi. Nah, jadi orang berkorban itu suruh beri kabar gembira. Iya. Walaupun pada hakikatnya nanti itu kan simbol, karena daging apa semuanya kan itu untuk manusia ya. Tapi pada hakikatnya yang Allah butuhkan itu apanya? Itu adalah ketundukan kita, kemauan kita, mau nggak berkorban. Nah itu, jadi ketakwaannya. Nabi Ibrahim juga disuruh sembelih anaknya, itu sebenarnya ujian keimanan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Ya kalau orang tidak sekelas Nabi Ibrahim tidak akan lulus itu, betul nggak ya? Iya, mana mau suruh motong anak semata wayang. Iya, sedang kesayangannya, sedang lucu-lucuan, kira-kira umur 12-13 tahun, betul nggak? Dulu sembelih, bayangkan itu. Iya, tapi pada hakikatnya memang udah skenario ya. Nabi Ibrahim itu lulus, ya istrinya lulus, sama-sama redo, anaknya juga mau. Wah, karena sekarang lawan, maaf Pak, saya dipotong, bapaknya udah tua. Anak gak semenggak kan begitu. Iya, kata emaknya, bang mah tega banget bang, apa anak kita boleh pengen, kita tunggu makanya dipotong bang, abang aja udah mati duluan. Bini sekarang. Tapi ini enggak semuanya lulus gitu. Nah, Siti Sarah itu, Siti Sarah, no lihat tuh suamimu no, bawa golok no motong anaknya, anak semata wayang sedang lucu-lucunya. Siti aja. Yang benar kamu, kan isi aja digoda juga kan iblis. Iya, ya katanya perintah Allah. Hah, perintah Allah? Kalau Allah yang perintah, biarin dia potong, ya. Jangan dia, kalau perlu saya dipotong, golakan bininya. Iya, masya Allah, luar biasa itu ya. Akhirnya lulus ya. Nah, karena lulus sampai detik terakhir tetap itu Nabi Ibrahim masih pisau ini nggak bergerak. Udah di bajunya udah dibuka. Nah, kalau saya sering lihat tempat pemotongan itu, diunjukin kalau kita umroh itu kan ini sini tempat pemotongan Ibrahim Ismail ya di bukit gunungnya ada di Minah itu ya. Itu.
Masya Allah. Akhirnya apa? Nabi Ismail ditarik ya ke belakang, dia diganti dengan kambing domba dari Akhirnya kita sekarang menyembelih apa? Kambing. Masih kagak mau juga. Iya, Ismail suruh motong, Nabi Ibrahim suruh motong anak, gitu. Kambing. Padahal motornya ada 6, kontrakannya mererot. Wah, iya, kambing itu nggak mau. Masya Allah, Masya Allah. Warungnya rame lah. Iya bisa. Sebenarnya kan bisa nabung ya, bisa nabung. Ya syukur-syukur kalau jamaah di sini juga ada kan tabungan ya. amin. Untuk tahun depan itu kan semarak atas nama jamaah ngopi itu nggak ya? Ya nanti dagingnya kita berikan pada lingkungan. Oh ternyata ada spanduknya kan. Luar biasa. Mantap. Harusnya spanduknya jangan saya, spanduk Bang Tuko. Apa Bang Jai berdua. Bagaimana Pak Ade, paham? Insya Allah. Luar biasa ya? Luar biasa. Masya Allah. Wallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian baru saja kita dengarkan bersama-sama jawaban atas pertanyaan dari Pak Ade Tiar yang menanyakan tentang seputar korban. Fadilah korban. Jadi dari mulai bulunya, darahnya, itu semuanya ada rekenannya. Iya. Ada hitungannya di hadapan Allah. Jadi yang sanggup berkorban lah. Yang belum sanggup udah nggak apa-apa, beli tusuk sate sama arang aja dulu. Oh kalau nggak ada yang kayak gitu juga nanti yang berkorban cuma bingung juga nyalurinnya kemana. Iya, betul. Kan itu. Jadi ada timbal balik. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio. Sesi terakhir dari sesi pertanyaan ini ditutup oleh Komandan Jenderal kita nih yang insya Allah selalu setia mendampingi kita, mengawal kita. Silakan Pak Komandan. Assalamualaikum. Buka dulu, ntar tutup lagi. Oh iya. Nah, ya ketahuan yang nanya tuh siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada yang saya mau tanyakan mengenai sholat Idul Adha. Iya. Apa hukumnya sholat Idul Adha? Dan apakah boleh kita laksanakannya di rumah? Oh gitu. Ya, gitu aja. Demikian. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Tuko? Boleh nggak sholat di rumah? Begini, sholat itu kan ada yang hukumnya fardu. Fardu pun ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu sholat 5 waktu, kalau fardu kifayah sholat jenazah misalnya gitu. Itu kewajiban kelompok. Tapi ada juga yang hukumnya sunnah. Seperti sholat qobliyah, badiah. Ini sholat sunnah rawatib. Rawatib itu karena mengiringi sholat 5 waktu. Tapi ada sholat sunnah yang khusus, yang waktunya tidak mengiringi sholat 5 waktu, seperti duha. Dia waktunya khusus ya. Sebenarnya pagi setelah matahari terbit jam 7 ke atas lah. Sholat tahajud misalnya setelah tidur ya. Itu misalnya itu. Itu jadi, nah sekarang masuk mana ini sholat Idul Adha Idul Fitri ini? Sholat Idul Adha Idul Fitri termasuk sholat sunnah mu'akkadah. Karena sunnah itu ada yang sunnah biasa dan sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang sangat dikuatkan, dianjurkan. Ya kalau bahasa kitanya hampir setengah wajib. Jadi kalau bisa mah dikerjain. Walaupun kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa, yang kagak sholat ya. Gitu. Begitu, paham ya? Jadi gitu. Jadi termasuk menyempurnakan ibadah puasa kita gitu ya, gitu. Karena itu kaitannya begitu. Yang kedua tentunya syiar agama Allah ya, gitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya, misalnya Imam Maliki ini, Imam Syafi'i pernah berguru sama Imam Maliki ya. Tapi Imam Syafi'i tetap berbeda pendapat dalam beberapa hal dengan Imam Maliki. Karena kalau kalau dia ngikut aja sama gurunya, nggak pernah jadi mazhab dia ya. Ya, karena Imam Syafi'i juga punya kelebihan ilmu dalam hal lainnya. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Maliki dalam hal ini sama, bahwa hukum sholat Id hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi kalau sunnah mu'akkadah gimana sikap kita? Sebaiknya dikerjakan, gitu loh. Ya, kan pahalanya besar kan ya? Sunnah mu'akkadah ya, sunnah yang dikuatkan.
baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik itu anak remaja maupun anak-anak. Rasulullah SAW itu dulu pernah menganjurkan, ayo semuanya orang ahli Madinah keluar. Ayo keluar, laki, perempuan, yang balik maupun anak-anak semuanya. Kenapa? Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Apa syiar agama Allah? Membesarkan agama Allah dengan apa Allahu Akbar Allah, gitu kan ya? Barallahu Akbar. Ini kan satu kegembiraan yang luar biasa. Cuma memang kalau di tradisi di Mekah, Madinah itu berbeda. Di sana itu kalau Idul Fitri ya biasa-biasa saja. Ya boleh kan satu hari selesai. Tapi kalau Idul Adha itu memang Idul Akbar. Kayak di Madura gitu, Idul Akbar. Ya. Orang Madura itu kalau Idul Fitri ada yang nggak pulang. Tapi Idul Adha harus pulang. Ada orang Madura nggak sini? Ada nggak? Tapi lagi PPKM mengwalal nggak tahu di sini ya. Di Madura itu lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Ya dah? Nah itu. Jadi kenapa? Karena kalau Idul Adha itu kan ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi sekarang ini kalau kita lihat di internet itu masih sepi sekali ya. Karena umrah sudah nggak boleh, yang boleh hanya orang-orang yang tawaf saja, nggak ada yang pakai ihram. Nah, sampai tanggal berapa? Mungkin sampai tanggal 8. Tanggal 8-nya kemungkinan ini ngambil hajinya ifrad. Ifrad ya nggak boleh. Jadi kalau ifrad itu datangnya tanggal 8 langsung wukuf di Padang Arafah, nginep semalaman, besoknya tanggal 9 wukuf ya kan ya? Iya ke tenda-tenda gitu kan. Nah, setelah itu terus malam takbirannya berada di Muzdalifah sampai pergantian malam baru ke Mina. Jadi besok paginya itu udah melontar jumroh Aqobah 1 lubang. Nah, terus tanggal 11, 12, 13-nya 3 lubang. Ula, Usto, Aqobah. Tanggal 10-nya Aqobah doang yang terdekat. Ula, Usto, Aqobah. 777 dari 21. Paham ya? Ntar kalau pergi Pak Haji tanya, Pak Jenur yang udah haji, siapa yang udah haji? Paham ya? Ya kenapa? Belum. Ya insyaallah ya. Insyaallah nanti begitu ya. Bareng. Jadi seperti itu. Paling kagak umroh nanti bareng. Amin. Ya. Jadi begitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan disuruh keluar semua, syiar. Sampai wanita yang head dianjurkan. Kenapa? Walaupun dah sholat mendengarkan tapi kadang-kadang wanita di orang perempuan di kita ini salah kaprah. Udah sholatnya di belakang, di luar, giliran sholat, padahal kan sunnah ya. Dia sholat, giliran mendengarkan khutbah, pulang. Dia pulang. Padahal itu yang penting. Kenapa disuruh keluar rumah, walaupun dah sholat, maksudnya disuruh mendengarkan khutbah, nasihat tahunan. Ya, walaupun khutbahnya sunnah, tapi mendengarkannya ada satu keharusan. Ija soidal khatibu alam mindar fala yatakallam. Fala yatakalam ya waman yatakalam faqad lago an situ wasma'u rahimakumullah kan ya. An situ tengelengin, pahamin, wasma'u dengerin. Ini enggak benar-benar kalau orang khutbah Jumat benar-benar tengelengin, khusyuk merem pulas enggak bangun-bangun. Malah makruh lagi itu. Masya Allah. Itu lagu khutbah sholat Jumat begitu mah ya. Kenapa? Iya, makanya saya mah kalau sembahyang Jumat itu saya mah bawa minyak angin. Sama pegang tasbih biar kagak ngantuk. Jadi gitu kan. Kan khotib juga macam-macam, apalagi kalau saya mah di khotib saya sih rata-rata ya seger-seger khotbahnya. Kalau ngeliat toiletnya baru saya ingatkan, jangan. Ini jamnya jam ngantuk, kalau khotbah harus lantang gitu kan. Nabi itu kalau khotbah ikhmarat enak sampai merah matanya gitu ya. Alhamdulillah. Mana bahasa Arab doang sebentar 5 menit masih ngantuk juga kebangetan. Pakai bahasa Arab sebenarnya enak, asal lantang. Kalau perlu bikin sendiri gitu kan. Jangan itu mulu, udah 7 mulut. Diulang-ulang. Nggak ada yang lain. Jadi nggak ada kemajuan. Kan nasihat. Nasihat itu ya harus ganti-ganti dong. Sesuai dengan tema. Sebenarnya tujuannya itu. Nah itu ya. Jadi apa namanya? Cuman dalam Imam Syafi'i ini wanita boleh sholat id, tapi yang tidak ganjen. Kalau yang ganjen, genit, maka bibir merah banget. Ini mau sembahyang apa sau? Ya betul nggak? Jadi makanya kan Imam Syafi'i itu wanita boleh sembahyang ke masjid, satu mendapat ridho izin dari orang suami. Dulu kita pernah bahas. Yang kedua tidak bermake up. Dandan boleh tapi yang wajar, yang natural. Ini enggak.
Udah kayak mau panjat lenong. Iya, dan harus nutup aurat dari rumah. Betul nggak ya? Jadi kalau yang begitu lebih baik sholatnya di rumah saja. Apa boleh? Boleh sholat di rumah. Boleh Pak Mandan. Karena sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan di masjid. Memang abdolnya itu sunnah makanya dikerjakan berjamaah di masjid atau di lapangan. Kalau Imam Syafi'i di masjid, tapi kalau Imam Ahmad abdolnya di lapangan. Tapi ini jangan dibenturin antara NU Muhammadiyah. Kata orang NU, masjid ngapain ada masjid? Gak dipakai. Kalau Muhammadiyah di lapangan, antol ya jangan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan guru sama murid, betul nggak ya? Iya, berbeda pendapat aja. Jadi jalan tengah saja. Kalau memang masjidnya sempit, jangan dipaksakan. Lapangannya luas, nggak apa-apa di lapangan. Tapi imamnya kalau bisa dekat masjid, begitu gerimis tinggal masuk ke dalam. Iya, jangan sampai imam khotib ke bahasa kuyup, nih gak bener. Nah, kan begitu. Tapi kalau masjid luas ya di masjid lah, kan begitu. Terus sisanya baru di luar, itu kan cakep, tuh ya. Ini kagak dibenturin, jangan, nggak boleh. Mereka sendiri nggak ribut, betul ya? Kita yang ribut. Ya makanya itu ya karena kebodohan itulah. Ya. Orang kalau ngerti ilmu tuh nggak ribut ya. Ya kalau dia ngaji nggak ribut. Kalau sholat di rumah khotbahnya gimana tuh? Nggak perlu khotbah. Karena khotbahnya juga sunnah. Oh, sunnah. Iya, lain dengan Jum'ah. Makanya kalau Id mah sholat dulu baru khotbah. Jadi sholat pun nggak khotbah nggak apa-apa. Itu. Tetap harus jamaah tuh ya Pak Kiai ya? Tetap harus jamaah ya? Harus. Nggak boleh sendiri, tetap jamaah. Boleh sendiri juga, kenapa? Daripada jegenit, ganggu orang selapangan sama sih. Iya. Atau lagi kurang sehat, sholat di rumah nggak apa-apa. Nggak pakai khotbah. Lah kalau pakai khotbah ya gelok, mau bazir sampai dengerin. Sampai dengerin. Mau bazir. Ya, gitulah. Tapi kalau Jumat berbeda. Jumat itu khotbah itu bagian dari sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa khotbah. Makanya khotbah dulu baru Jumat. Paham ya? Jadi khotbah itu nilainya sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. Paham ya? Jadi, Iya. Jadi manzilahnya khotbah itu sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. Makanya sholat Jumat cuma 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu khotbah. Paham ya? Makanya tanpa khotbah tidak sah. Khotbahnya tidak benar, rukunnya kurang 1 tidak sah, harus ngulangin sholat zuhur. Kan ada 5 khotbah itu rukunnya. Paham ya? Nah, itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi tidak boleh bersolek ya karena Imam Syafi'i itu masalah tempat ya. Kali Imam Syafi'i abdalnya di masjid, kali Imam Hambali abdalnya di lapangan. Tanah lapang lah begitu. Tanah lapang dan terbuka begitu. Karena tujuan untuk Nah, kemudian sholat Idul Fitri Idul Adha ini disunatkan takbir 7 kali di rakaat pertama. Sunnah loh. Ngerti sunnah? Hukumnya sunnah apa? Lu kurang 1 lu, batal lu. Nah, berarti itu nggak ngaji. Yang kedua, rukun kedua 5 kali. Tapi tidak termasuk takbir wajib ya. Takbir wajib itu takbiratul ihram. Kalau itu mau wajib. Allah sholli sunatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi. Allahu akbar. Itu wajib tuh. Rukun tuh mah. Pembuka sholat tuh ya. Nah, setelah itu kan baru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 7 kali. Kalau di sini gimana sholatnya? Imam dulu kan baru ngikutin makmum. Ya dipimpin gitu kan ya? Iya. Jangan sendiri-sendiri. Nah, makanya di situ perlunya speaker. Jadi supaya Allahu akbar imam baru di belakang makmum. Allahu akbar, jangan duluin. Nggak boleh. Paham ya? Itu. Kalau nggak pakai speaker akhirnya main duluan. Allahu akbar. Nah, ternyata ada yang lambat. Imam sudah takbir 3 kali dia baru datang, kan kurang takbirnya. Nggak usah nyusul, nggak usah, biarin aja udah langsung. Imam udah baca Fatihah sih. Iya lagi kan sunnah hukumnya. Benar ya? Hukumnya sunnah. Yaudah kalau imam udah baca Fatihah nggak apa-apa, kita dengerin saja gitu. Itu kan hukumnya juga sunnah gitu. Khotbah juga hukumnya sunnah. Jadi tanpa berjamaah sah, tanpa khotbah juga sah. Tapi kenapa kita dianjurkan berjamaah? Karena syiar. Abdolnya berjamaah.
Mensyiarkan agama Allah sampai Nabi seluruh penduduk dari Madinah disuruh keluar. Laki, perempuan, tua, muda suruh keluar. Gitu ya. Karena syiar agama Allah pada saat itu. Iya. Yang nggak puasa juga nggak apa-apa, keluar aja ya. Lagi puasanya juga sunnah. Ya nggak dosa, cuman nggak dapat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita dengar jawaban dari pertanyaan Pak Komandan ya, Pak Bawi, yang situ merupakan penanyaan penutup dari sesi tanya jawab kita. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu secara bersama-sama closing statement dari narasumber kita. Silakan. Gini, jadi walaupun ini ibadah sunnah yang sifatnya tahunan, tapi karena ini memang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor ya, mereka tidak pernah meninggalkan dan selalu mengikuti. Makanya ada yang berpendapat sholat Idul Adha itu hukumnya fardu kifayah. Malah ada pendapat wajib. Karena Nabi nggak pernah meninggalkan. Selalu mengerja dengan para sahabat. Makanya ada yang mengatakan seperti Imam Abu Hanifah bahwa sholat Idul Adha itu Idul Fitri hukumnya fardu kifayah. Kayak sholat jenazah gitu. Ya walaupun kita pakai mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya fardu ada sunnah muakkadah. Ya, sudah, kita tidak memikirkan itu nggak perlu diperdebatkan. Yang penting kita laksanakan saja karena Allah. Karena perbedaannya para ulama, orang alim itu rahmat. Betul nggak? Jadi perbedaan dengan ada 4 mazhabnya kan jadi kagak ribet kita, betul ya? Nah, kalau ada kesulitan bisa ini. Jadi ini rahmat. Tapi kalau perbedaannya orang bodoh, wah ini azab, ribut gitu kan ya. Tapi kalau ihtilaful a'imah, tapi kalau ihtilafnya para imam, para ulama, ini mengandung rahmat. Ya misalnya contohnya masjid dipugar. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kan nggak boleh dijual. Ya kubur aja udah, nggak boleh sisa sini. Tapi kan menurut Imam Abu Hanifah kan boleh. Dijual kemudian dibeliin semen misalnya buat masjid lagi. Ya betul nggak? Betul. Nah, kira-kira itu ada hikmahnya jadi. Ada hikmahnya. Zakat fitrah kalau menurut Imam Syafi'i kan nggak boleh. Harus kut, makanan pokok. Kalau di sini misalnya beras gitu. Waktu pentasarupannya itu. Kutil balad ya. Iya, kutul balad, iya, makan pokok, kut al-kut. Tapi kalau menurut imam mazhab yang lain, misalnya Abu Hanifah ya, ini kan termasuk gurunya Imam Syafi'i juga, cuma tidak langsung. Karena Imam Syafi'i tidak sempat belajar langsung dengan murid gurunya, tapi dengan muridnya. Ini kan boleh dengan kimah, dengan nilai uang, asalkan sebanding dengan, gitu. Tapi ukuran Imam Hanafi nggak sama dengan Imam Syafi'i kan begitu. Jadi harus ngikutin ukurannya, juga harus ngikutin Imam Hanafi mestinya. Kira-kira seperti itu. Jadi pasti ada hikmahnya perbedaan itu. Nah oleh karena itu walaupun ini ibadah sunnah, mari kita kerjakanlah ya. Kita syiarkan agama Allah Subhanahu. Tapi jangan lupa karena sini sistemnya lagi pandemi, ikuti protokol kesehatan nanti di dalam penyembelihan hewan kurban, walaupun di dalam sholat misalnya begitu ya. Begitu. Ya, jadi kalau memang itu baik ya kita ikuti saja demi kemaslahatan bersama. Maksudnya kita udah jenuh benar kan ya? Kapan pulihnya ini begini? Kita sabarlah. Kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa santri saya tuh tiap hari saya jemur. Tiap hari jam 10 berjemur. Ya sambil baca selawat bil qulub, macam-macam dah tuh ya. Itu pakai masker gitu. Ya sabar, keluar ke warung pakai masker. Laundry pakai masker ya. Emang harus begitu, kalau enggak ya kena satu kena semua kan gitu. Karena udah bapak pesantren diliburkan. Yang terakhir saya minta doanya ini mantu saya, istrinya Ibnu Gus Ibnu ya. Ini sedang sakit sudah 1 minggu. Kemarin juga udah di antigen, termasuk saya juga walaupun udah divaksin saya antigen juga. Ternyata negatif. Sekarang sedang tadi dibawa ke rumah sakit juga, kalau di swab PCR itu sampai 4 hari baru keluar. Akhirnya dirawat di rumahnya Ustadz Ahmad ya, yang di dekat Blok Ahmad itu. Iya dirawat sana. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Amin. Ya Syafi anta mu'afila syifaan ila syifauka isfi maradaha ya Allah.
Isfi mardaha ya Allah, isfi mardaha. Subhan kamilan la yubadiru sakam alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah kita juga yang sedang sakit, panasan dan lain-lain mungkin, yang segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Jamaah Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini di episode ke-20. Insya Allah semoga dari awal hingga akhir bermanfaat ilmunya. Yang di rumah jangan lupa sebelum di share, like, share, di subscribe jangan lupa, karena itu akan mendukung dakwah kami melalui channel YouTube ini. Dan sebelum kita tutup kaji kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, demikian kaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Hendra Tuko dan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Asmuni Al-Haytami NK. Jangan nambah-nambah. Mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan detail pusing.